maju terus pantang mundur. Di bawah langit senja mimpi-mimpi mencuat luhur. Kami pasukan Garuda, lulu baja tak mudah pudar. Segelintir asa jadi langkah gagah berkobar. Laga kedua, Piala Kemerdekaan, benar-benar menunjukkan sisi positif yang layak untuk dibahas. Yap, selain hasil dan permainan dari Timnas U17, adapun fans yang memadati Stadion Sumatera Utara juga layak mendapatkan kredit sebab di pertandingan ini bisa dikatakan stadion jauh lebih penuh dibandingkan match pertama. Hal yang semakin menguatkan, kalau mau kelompok usia berapapun, asalkan itu membawa nama Indonesia, pastilah Garuda nggak akan kekurangan dukungan. Yap, segala kreativitas terutama dari Ultras Garuda Medan benar-benar menyita perhatian. Dan itu juga semakin membuktikan kalau Indonesia memang negara yang sangat cinta dengan sepak bola. Itulah kenapa para punggawa Uzbekistan benar-benar mengakui kalau mereka nggak nyangka pertandingan yang levelnya U17 plus cuman turnamen uji coba bisa mendapatkan atensi semacam ini. Dan memang bukan rahasia lagi kalau skuad Garuda mau itu kandang ataupun tandang, nggak akan pernah kekurangan dukungan. Itulah mengapa banyak yang berharap negara yang sangat cinta sepak bola ini bisa tembus ke panggung tertinggi khususnya di level senior. Dan salah satu punggawa timnas Uzbekistan yakni Abdul Qadir Kusanov yang pernah melihat langsung gimana fanatisme supporter Indonesia di Qatar saat Piala Asia U23 pastilah juga berharap demikian. Terlebih di luar itu semua, perkembangan timnas Indonesia mulai dari level U17 hingga senior nilai telah mengalami peningkatan pesat. Dan setelah timnas U17 berhasil memastikan langkah ke Piala Dunia, harapannya timnas senior bisa ikutan menyusul. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru, harapan tak berhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Semua paham kan kalau fans bola Indonesia itu merupakan salah satu yang paling gila di dunia. Bahkan ketika main di luar negeri pun, timnas Indonesia nyaris selalu nggak pernah kekurangan dukungan. Ambil contoh saat di Piala Asia entah itu senior atau U23 di Qatar. Walah, tiap main berasa di kandang sendiri. Bahkan sepanjang turnamen, supporter Indonesia banyak sekali disorot lantaran beragam aksi menarik di sana. Sesuatu yang kemudian meninggalkan kesan tersendiri bagi siapapun, termaksud dari lawan-lawan yang pernah dihadapi Indonesia selama di Qatar. Seperti misalnya Abdul Qadir Kusanov, bek yang kini main untuk Manchester City itu. Pernah melawan Indonesia di semifinal Piala Asia U23 dan ia secara pribadi mengakui kalau Indonesia punya fans yang luar biasa hebat. Bahkan ketika timnas kalah pun, fans sama sekali nggak beranjak dan terus memberikan support hingga akhir. Maka dari itu wajar jika ia merasa negara sebesar Indonesia yang sangat mencintai sepak bola layak mendapatkan kesempatan tampil di panggung tertinggi. Karena kembali lagi, sepak bola tanpa fans ya udah hampa, kan gitu. Meraih asa tertinggi. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru. Nah, setelah rangkaian itu, Uzbekistan kembali dibuat takjub oleh fans timnas Indonesia. Kali ini ketika mereka tampil di ajang Piala Kemerdekaan, yang bagaimanapun juga jadi ajang uji coba sebelum tampil di Piala Dunia. Akan tetapi, Uzbek yang punya banyak talent pool, hasil dari pembinaan yang bagus, mengirim ibaratnya tim bela untuk tampil di ajang ini, sedangkan tim utama disiapkan untuk uji coba di Eropa. Gak masalah, karena biar gimana pun pastinya mereka punya alasan tersendiri melakukannya. Nah, pikirnya, karena ini level U17 dan cuma turnamen non-resmi, ya udah main kayak biasa. Dan awalnya emang bener pas mereka lawan Mali yang nonton dikit. Pun begitu ketika Indonesia melawan Tajikistan. Penontonnya ya standar lah. Tapi di laga kedua saat mereka melawan Indonesia, diketahui para punggawa Uzbek kaget setengah mati. Karena ya stadion ternyata sepenuh itu. Plus suara nyanyian dari Ultras Garuda Medan yang benar-benar tiada henti dari awal sampai akhir. Hal yang kemudian diakui oleh sang pelatih, Sergei Shigodaev.
Kalau para pemainnya sempat merasa kaget karena ya mungkin hanya di Indonesia, yang main hanya tim U17, plus turnamen non-resmi, tapi dukungannya benar-benar total layaknya tim senior. Meskipun begitu, secara umum, Sergei Shigodaev mengakui kekalahan ini meskipun ada beberapa keputusan wasit yang ia sesalkan. Saya ingin mengucapkan selamat atas pertandingan ini. Selamat atas kemenangan kalian. Pertama-tama, saya harus mengatakan bagus sekali. Pertandingan ini sangat ketat. Ada banyak momen bagi tim Indonesia dan Uzbekistan. Tetapi sayang, kami tidak berhasil menyelesaikannya dan kalian yang menentukan hasilnya. Namun secara keseluruhan, ada banyak hal yang perlu kita perbaiki. Tapi semua pertandingan ini membantu kita. Jadi tidak ada yang benar-benar istimewa atau baru bagi kita. Meskipun tidak ada yang baru, tapi kita tahu mereka adalah tim yang sangat terorganisir. Jadi kita persiapkan diri untuk itu. Tapi jelas ini adalah pertandingan sepak bola. Kita menang atau kalah, kita tidak pernah tahu hasilnya. Tapi kita berusaha sebaik mungkin. Tim lawan, dan saya harus akui ini adalah pertandingan yang bagus. Kami berusaha dan ada banyak momen. Tapi jika Anda tidak memperhitungkan beberapa faktor seperti yang Anda katakan, sedikit referensi, sedikit tidak adil dan sepihak, dan memberi kami banyak peluang di mana seharusnya ada penalti. Tapi wasit hanya menutup matanya karena Anda tahu itu pertandingan kandang. Selain itu adalah pertandingan yang bagus. Banyak momen, tapi kami hanya kurang beruntung, seperti yang Anda katakan, kata Shigodaev usai laga. Ya kalau soal wasit sih, Mimin pribadi juga mengakui ada beberapa momen di mana ia telat ambil keputusan, terutama ketika pemain Uzbek jatuh dan memegangi kepala tapi nggak langsung diprit, malah dibiarin dulu. Padahal sesuai SOP, apapun situasinya kalau sudah urusan kepala ya udah harus stop, karena keselamatan di atas segalanya. Sehingga wajar, para pemain Indonesia pun terlihat ikut protes kepada wasit meskipun yang jatuh adalah pemain lawan. Karena ya tadi, keselamatan di atas segalanya. Dan pemain Uzbekistan hanya lawan dalam pertandingan, bukan musuh, kan gitu. But that's okay, secara objektif kita memang layak untuk menang. Murni karena efektivitas dan kejelian Coach Nova dalam membaca situasi. Ya harapannya semoga ini juga bisa memberikan Coach Nova semakin banyak pengalaman. Karena pastinya segala keputusan dalam sekian detik yang ia buat di Piala Dunia nanti pastilah sangat krusial. Dan ya mudah-mudahan dia bisa terus memimpin tim ini serta bersinar dalam diam. Yang jelas soal dukungan supporter di Stadion Sumatera Utara ini asli beneran keren pol. Dan mudah-mudahan pas lawan Mali besok bisa lebih penuh karena pastinya Mali adalah lawan yang sangat berat, yang mana itu bagus untuk jadi ujian bagi para punggawa Garuda Muda. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru, harapan tak berhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi, tahu. Lebih lanjut, apa yang dilakukan supporter Garuda di malam itu pada akhirnya membuat para pemain diaspora kita jadi lebih cinta sama Indonesia. Bahkan pemain baru seperti Noah, Jacob, dan Aaron merasa emosional ketika menjalani tradisi nyanyi lagu Tanah Air yang ikonik tersebut. Selain itu, terlihat jelas ada Matthew Baker yang beneran semakin cinta sama Indonesia dan semakin mantap membela negara ini untuk kedepannya. Ya bagi Baker, Indonesia adalah negara yang luar biasa dan faktor fans inilah yang jadi salah satu alasan mengapa ia tegas menolak panggilan timnas Australia untuk kemudian memilih Indonesia sebagai timnas yang dibelanya. Ya, bisa dikatakan kita juga beruntung punya pemain masa depan seperti Baker yang tampak udah kelihatan paling matang meskipun usianya masih begitu muda. Ukir di relung hati, lawan semua rintangan, tak kenal arti rasa letih, jiwa-jiwa kuat, bercahaya pada purnama gigi, harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara, gemuruh dalam dada, cita-cita membara, terjalani jalan tak pernah. Di sisi lain, kemenangan ini pada akhirnya Coach Nova merasa senang, di mana ia merasa permainan Ibu Tupanji dan kawan-kawan mengalami peningkatan dibandingkan pertandingan pertama. Meskipun begitu, Coach Nova tidak menutup kemungkinan tentang adanya ruang bagi timnas Indonesia U17 buat berbenah. Sebab ia 100% sadar kalau tim ini disiapkan agar bisa tampil baik di Piala Dunia U17 2025. Dan di Piala Dunia nanti, tentu persaingannya akan jauh lebih berat. Apalagi timnas Indonesia berada di grup yang sama dengan raksasa sepak bola dunia Brazil.
Saya sangat senang karena 2 kali uji coba yang kita jalani secara kualitas tim dan intensitas pertandingan, saya sangat puas. Uzbekistan juga tampil luar biasa hari ini, tapi fokus kami adalah memberikan kesempatan kepada pemain yang di pertandingan pertama tidak tampil, hanya menyisakan 4 pemain yang sama. Walaupun masih banyak catatan, termasuk ada input dari Dimas, Aaron, dan Noah, kita lihat ke depan apakah mereka bisa membantu sampai ke Piala Dunia. Kita masih menunggu Lukas, Nicholas, dan Mike, kiper. Harapannya bergabungnya mereka bisa membuat tim ini lebih siap ke Piala Dunia. Yang jelas, Piala Kemerdekaan ini juga sebagai ajang uji coba sebelum menghadapi Piala Dunia nanti. Makanya, kami tekankan kepada semua pemain agar bermain maksimal di setiap laga. Saya yakin semua pemain bisa lebih berbenah agar bisa lebih baik lagi. Tegas Coach Nova usai laga. Menembus langit biru, harapan tak terhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Yap, terlepas dari apapun, benar apa yang dikatakan Coach Nova, tim ini masih banyak butuh yang namanya ruang perbaikan. Dan pelan-pelan, semoga pas di Piala Dunia nanti, semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pokoknya, enjoy the moment aja. Karena bagi pemain muda, yang paling penting adalah gimana mereka bisa benar-benar menikmati sepak bola yang murni tanpa campur tangan kepentingan apapun. Dan secara potensi, Timnas U17 generasi ini bisa dikatakan sangat bagus. Tinggal gimana nanti, mudah-mudahan tim pelatih bisa memaksimalkan di samping kemauan dari dalam diri pemain untuk terus belajar, terutama gimana cara bermain di sepak bola modern yang sekarang modelannya super rapat dan cepat. So pokoknya terus berproses, tetap semangat, dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.